Video ini aku buat khusus kepada Pak Jokowi, karena aku mau curhat nih, Pak. Pak, Bapak kan udah tahu kan kita baru aja kena serangan hacker dan diminta 131 miliar, Pak. Di pusat data nasional kita. Pak, supaya Bapak tahu ya. Aku sudah tahu serangan ini akan terjadi sejak 19 Maret 2024. Ini dia buktinya, Pak. Ini ada laporan bahwa akan ada serangan besar-besaran, serangan cyber besar-besaran. Aku ada buat 2 video yang dimana katanya akan ada serangan di perbankan Indonesia dan data Indonesia. Dan kejadian kan, Pak. Terbukti kan, Pak. Dan supaya Bapak tahu, nggak ada yang peduli tentang kejadian yang sudah aku prediksi tersebut, Pak. Bapak ingat masih Bank Syariah India di Konoha sana yang kejebolan itu? Pasti akan terjadi lagi, Pak. Karena apa? Karena pemimpin yang Bapak pilih menghandle data Indonesia itu tidak kompeten. Mungkin nggak tahu apa-apa soal teknologi gitu loh, Pak. Maaf, aku harus ngomong keras nih, Pak. Pilihlah anak-anak muda yang ngerti teknologi, jangan bapak-bapak yang udah tua, baby boomers, yang nggak tahu soal apa-apa dan Bapak harus milih dia karena politik gitu loh, Pak. Aku udah kasih tahu tentang perbankan di Indonesia itu akan kejebolan. Dan benar terjadi. Dan mau berapa kali lagi kejebolan dan uang masyarakat itu hilang supaya Bapak mengerti. Dan supaya Bapak nangkap betapa bahayanya data ini jebol gitu loh, Pak. Ini aku kasih tahu ya, Pak ya. Aku ketemu lubang, tim kita dari satriacyber.com itu ketemu lubang di beberapa bank Indonesia. Dan ada beberapa bank swasta yang kita temukan. Begini loh, Pak ya. Dari bank swasta tersebut, aku pernah kasih tahu di Instagram ada ketemu lubangnya pada saat itu. Tahu nggak, Pak? Besoknya, bos besar dari bank itu menghubungi saya pribadi dan tim kita pribadi dan diundang dan kasih tahu, coba jelaskan di mana lubang tersebut dan kita jelaskan dan kita perbaiki sama-sama dan sampai saat ini hanya butuh waktu 7 harian masalah itu kita selesaikan dan bank tersebut nggak bisa dijebol lagi. Tapi bank yang plat merah ini, Pak, aku nggak berani kasih tahu, karena kalau aku kasih tahu, mungkin besok aku bisa jebol masuk penjara. Kita kasih tahu, 4 kali kita datang ke sana, Pak. 4 kali kita datang ke sana. Ini loh, kita demo ke A, ke B, ke C, ini lubangnya. Dan tetap tidak dipedulikan. Tanda kutip, sampai sekarang lubang itu tidak diperbaiki juga. Kalau diperbaiki, pastinya sudah selesai hanya beberapa saat. Dari bulan Januari sampai sekarang, lubang tersebut masih ada. Kalau Bapak mau, kita dengan senang hati, tim kita akan senang hati demo kepada Bapak Jokowi. Ini bahayanya. Bapak tentukan sekali apakah saya hanya ngomong bacot atau benar lubang ini akan bisa dimanipulasi, Pak. Ada buktinya. Aku nggak berani ngomong sembarangan kalau nggak ada buktinya. Pak, kasihan itu masyarakat Indonesia yang tiap hari kejebolan datanya. Dan supaya Bapak tahu ya, baru-baru ini ada kejebolan data kita, fingerprint kita itu jebol, Pak, diperjualbelikan. Bayangkan, fingerprint kita aja jebol. Dari kejadian Bank BSI yang dulu, Bank Syariah India di Konoha sana, karena aku nggak berani nyebut nama banknya ya teman-teman, ya Pak Jokowi, itu akan kejadian lagi, pasti akan kejadian lagi, kena ransomware lagi di mana-mana. Pasti, dan gua jamin ke depannya pasti kena lagi. Kenapa? Karena gua udah prediksi tanggal 19 Maret itu pun nggak ada yang pedulikan gitu loh. Itu cukup viral itu, 6 sampai 7 juta 7 juta itu videonya itu dilihat, itu pun tidak dipedulikan. Aku kasih tahu ya, Pak ya. Aku itu dikasih tahu sama orang-orang barat, lu itu Cina, jangan ngomong terlalu tajam dan lancang. Kau tahu itu ada salah satu orang yang cukup lancang ngomong, akibatnya dia jebol masuk penjara. Pak, makanya gue belakangan ini aku udah turun, mental gue sempat down gitu loh. Kasih tahu atau tidak ya.
gitu loh. Dan dikasih tahu, gue itu diserang oleh orang-orang yang merasa tersinggung tersebut. Dia nyerang dengan ribuan buzzer yang setiap saat nyerang Instagram gue. Dan gue itu katanya mau dibunuh lah, inilah itu. Gue kasih tahu sama kalian masyarakat Indonesia dan Pak Jokowi, Pak, tiap hari aku dapat email orang yang kehilangan uang, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, bahkan ada yang orang muda. Yang gue sedih itu adalah oma-oma, bapak-bapak tersebut kehilangan uang dan mereka itu nggak tahu mau ngapain gitu loh. Dan dia minta, Pak Bet, nak, kembalikan uang bapak. Gue bisa apa, Pak? Gitu loh. Dan 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 apakah negara lain itu ada kejebolan data? Semua negara pernah kejebolan data. Tetapi Indonesia dari kejebolan data, 80% kejebolan data di dunia itu milik Indonesia, Pak. Dan percaya aja, 2 tahun, 3 tahun ke depannya, maka seluruh rakyat Indonesia itu jadi target penipuan terbesar di dunia. Pegang ucapan gua. Pak Jokowi, udah bisa itu pemimpin yang tidak kompeten, yang nggak tahu dia buat apa-apa itu di pemerintahan itu, diganti aja sama yang lebih muda. Tidak mengurangi rasa hormat gua kepada mereka ya Pak ya. Mungkin mereka cocok di bidang yang lain. Yang handle data di Indonesia itu kasih aja sama orang-orang muda yang tahu teknologi gitu loh. Jangan Bapak karena politik harus memilih mereka dan memberikan jabatan ke mereka padahal mereka itu nggak tahu mereka itu ngerjain apa gitu loh Pak. Kasihan itu orang tua yang sering sekali kehilangan uang karena banyak sekali oknum di masyarakat itu yang mempermainkan data mereka, bahkan mengambil uang mereka.